Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pramudani dengan NPM 1857051004 dari jurusan S1 Ilmu Komputer kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul menggunakan multimedia berbasis video untuk meningkatkan pemahaman siswa pada kompetensi kejuruan teknik mesin, yang dibuat oleh Muhammad T. Karim, Dedi Supriyawan, dan Yusuf Sukriyawan dari Departemen Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia dan dibuat pada tahun Desember 2016. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman siswa dalam penggunaan multimedia berbasis video setelah melakukan proses pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian pretest post-test control group design. Sampelnya adalah siswa kelas 11 berjumlah 56 siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan multimedia berbasis video dan kelompok kontrol yang menggunakan media PowerPoint. Instrumen yang digunakan pada hal ini berupa soal tes. Pendahuluan. Perkembangan ilmu dan teknologi membawa pengaruh perubahan pada bahan ajar. Awal sebelum berkembang teknologi berbasis komputer, bahan ajar pokok digunakan dalam dunia pendidikan adalah yang bersifat cetakan, seperti buku, modul, makalah, jurnal, dan koran. Multimedia menjadi salah satu pilihan pada perkembangan teknologi dalam menyampaikan bahan ajar dan metode pembelajaran. Multimedia merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Karakteristik multimedia sebagai berikut, yaitu berisi konten materi yang representatif dalam bentuk visual, audiovisual, beragam media komunikasi dalam penggunaannya, memiliki kekuatan bahasa warna dan bahasa resolusi objek, tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi, respon pembelajaran dan penguatan bervariasi, mengembangkan prinsip self-evaluation dalam mengukur proses dan hasil belajar, dapat digunakan serta klasikal atau individual, dan dapat digunakan secara offline atau online. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, di mana menggunakan kelompok yang sudah ada, seperti halnya kelas yang sudah ada, dan sifatnya situasional. Desain eksperimen dengan pengontrolan yang sesuai dengan kondisi yang ada atau situasional. Tahapan dalam desain penelitian ini yaitu membagi subjek menjadi dua kelas, yaitu eksperimen dan kontrol. Kemudian, kedua kelas tersebut diberikan tes awal atau pretest sebagai tolak ukur awal kemampuan siswa. Tahap selanjutnya, memberikan masing-masing perlakuan berbeda pada kedua kelas. Kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa penggunaan media pembelajaran menggunakan multimedia berbasis video. Sedangkan untuk kelas kontrol diberikan perlakuan menggunakan media PowerPoint, tidak seperti pada kelas eksperimen melainkan belajar seperti biasanya. Setelah kedua kelas melaksanakan pembelajaran, kemudian diberikan tes akhir atau yang biasa disebut post-test berupa soal-soal objektif berupa pilihan ganda. Lokasi penelitian ini di SMK Tunas Bangsa yang beralamatkan di Jalan Haji Gofur nomor 162 DS Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sampel penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 56 siswa kelas 11 TP, terdiri dari dua kelas, diantaranya kelas 11 TP2 sebagai kelas kontrol sebanyak 29 siswa dan kelas 11 TP1 sebagai kelas eksperimen sebanyak 27 siswa pada tahun ajaran 2014-2015.
Dari hasil penelitiannya, data peningkatan pemahaman siswa merupakan parameter penelitian yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest. Deskripsi data skor peningkatan pemahaman pada kelas kontrol dan eksperimen, tabel 2. Nah, dari tabel 2 itu nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol dan eksperimen. Dari data dapat diambil data tertinggi, data terendah, dan rata-rata kelas. Yang pertama adalah kelas kontrol, yaitu yang memakai PPT tadi sebagai kelas biasa. Nah, dari kelas kontrol dapat diambil dari pretestnya, yaitu nilai tertingginya 60, nilai terendahnya yaitu 26. Rata-rata kelas dari pretest kelas kontrol adalah 44,55. Lalu kita ke posttestnya, yaitu nilai tertinggi dari kelas kontrol posttest yaitu 73, dan nilai terendah dari kelas kontrol posttestnya itu 30. Rata-rata kelas dari kelas kontrol yaitu 56,90. Lalu kita ke kelas kedua, yaitu kelas eksperimen yang berupa kelas video. Kelas eksperimen nilai tertinggi pretest yaitu 63, nilai terendahnya 16, dan rata-rata kelas eksperimen pretestnya adalah 46,19. Lalu posttest dari kelas eksperimen yaitu nilai tertingginya 86, nilai terendahnya 70, dan rata-rata nilai posttest dari kelas eksperimen adalah 76,93. Data hasil penelitian ini diperoleh data kategori N-gain pada kelas kontrol N-gain diperoleh sebesar 0,22 pada kelompok dan pada kelompok eksperimen N-gain diperoleh sebesar 0,6. Data pada kelas kontrol dan eksperimen didapat peningkatan pemahaman pada kedua kelas mengalami peningkatan. Peningkatan ini dilakukan dengan menghitung nilai N-gain dari hasil pretest dan posttest. Pada kelas kontrol terjadi peningkatan pemahaman dengan rata-rata N-gain sebesar 0,22. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori rendah 0,00 kurang dari N-gain kurang dari 0,30. Sedangkan pada kelas eksperimen terjadi peningkatan pada nilai rata-rata N-gain sebesar 0,60. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu 0,30 kurang dari sama dengan N-gain kurang dari 0,70. Data dari perhitungan yang dilakukan menggunakan software SPSS terlihat pada kolom t-test for equality of means pada output table 4. Data menunjukkan pada hasil t-hitung sama dengan min 9,552 SIG kurang dari 0,05. Artinya, pada perbedaan peningkatan pemahaman antara multimedia berbasis video dan media PowerPoint, hasil tersebut menerima HA. Artinya, terdapat pengaruh penggunaan multimedia berbasis video terdapat peningkatan pemahaman siswa kelas 11 TP pada mata pembelajaran gambar teknik materi gambar potongan di SMK Tunas Bangsa. Hasil penghitungan dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman siswa pada materi gambar potongan yang diberikan pada pembelajaran dengan menggunakan multimedia berbasis video. Pengaruh tersebut ditunjukkan dari gambar peningkatan hasil belajar kedua kelas tersebut serta pembedaan peningkatan hasil belajar kedua kelas tersebut. Pembahasan. Hasil perhitungan menunjukkan adanya pengaruh pada penerapan multimedia berbasis video dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan peneliti di SMK Tunas Bangsa. Dengan hasil yang lebih baik daripada hasil belajar menggunakan media PowerPoint, hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari peningkatan hasil belajar siswa pada masing-masing kelas yang diberikan perlakuan yang berbeda. Hasil uji homogenitas menunjukkan data bahwa kedua kelompok, baik itu kelas kontrol dan kelas eksperimen,
pada hasil pretest menunjukkan data yang bersifat homogen. Sedangkan hasil post-test dalam pengujian normalitas menunjukkan hasil 0,06 dan masih dapat dikatakan berdata normal. Hasil keputusan menunjukkan bahwa HA diterima sehingga dapat dikatakan pada pembelajaran terdapat pengaruh pengguna multimedia berbasis video. Terdapat peningkatan pemahaman siswa kelas 11 TP pada mata pembelajaran gambar teknik materi gambar potongan di SMK Tunas Bangsa. Data di atas didukung dan diperkuat dari perolehan hasil perhitungan rata-rata N-gain yang memperoleh angka sebesar 0,60, sedangkan nilai N-gain tertinggi diperoleh 0,73. Sedangkan untuk nilai N-gain terkecil diperoleh sebesar 0,36, rata jumlah nilai N-gain dapat tergolong ke dalam kategori sedang. Pembelajaran berbantuan multimedia dianggap efektif jika 75% atau lebih dari siswa memperoleh peningkatan gain hasil pembelajaran minimal berkategori sedang, N-gain lebih dari sama dengan 0,30. Dengan demikian, penggunaan multimedia dalam pembelajaran gambar teknik ini efektif dilakukan. Ada beberapa hal yang terkait dengan penelitian. Antara lain, penggunaan multimedia berbasis video diharapkan lebih sering digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran gambar teknik dasar supaya hasil pembelajaran dapat meningkat dan sesuai dengan standar kelulusan yang ditetapkan. Penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan multimedia berbasis video supaya lebih sering dioptimalkan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan sekolah penerapan dan menyediakan segala sarana penunjang untuk menyampaikan materi dengan menggunakan multimedia berbasis video karena dapat meningkatkan pemahaman siswa. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah kesimpulan dari penelitian, yaitu diperoleh rata-rata N-gain siswa yang menggunakan multimedia berbasis video menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi tersebut tergolong ke dalam kategori sedang. N-gain siswa yang menggunakan media PowerPoint menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi tersebut tergolong ke dalam kategori rendah. Multimedia berbasis video lebih baik dibandingkan menggunakan media PowerPoint pada siswa kelas TP di SMK Tunas Bangsa Kabupaten Bandung Barat. Sekian penjelasan presentasi video jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.